Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pertemuan yang 10 kali ini. Pada dasarnya pada dasarnya belajar nahwu sorof lughat itu mudah. Yang jadikan sulit diri kita ini yang enggak ada kemauan. Mempelajari ilmu nahwu sorof lughat itu sekedar sampai baca contoh semisal ada lafaz zaitun, perubahan dun dan din ini namanya nahwu. Perubahan za ya dal ini namanya sorof. Makna daripada zaitun ini namanya lughat. Lughat itu bahasa. Gampang kan? Lagi pula ilmu nahwu sorof lughat ini ilmu paten. Paling itu saja. Apa kalimat? Ucapan yang satu itu dari dulu sampai ila yaumil kiamat ya seperti itu. Kalimat itu qaulun mufradun. Ucapan yang satu. Jadi nggak perlu keilmuan itu seperti itu. Kecuali kalau ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu memang berkembang. Dan itu pun sudah ada kaidah-kaidah khusus. Ada pokok-pokoknya dan lain sebagainya sehingga kita bisa memahami fikih dengan baik. Jadi nahwu sorof lughat ini adalah sebuah keilmuan yang sangat mudah. Nahwu itu adalah memahami akhir kalimat. Zaidun, zaidan, zaidin namanya nahwu. Dun dan din, yadibu, yadiba, yadrib itu namanya nahwu. Makanya ilmu nahwu itu dinamakan abul ilm, abul ulum, bapak ilmu. Bapak itu tekone kena terakhir. Ibu ini mulai ngeni anaknya itu dari bangun tidur nyampe mapan tidur. Ngomel, terus ngomel, bapaknya itu santai. Nonton TV sama ngerokokan jadi santai. Ya ini ayah ini yang ngerti. Kalau ibunya ngomel-ngomel yang ngerti. Gak penting. Ngurusin itu gak penting. Yang penting golek duit. Setelah ibunya sudah kemeng ngurus anaknya, apa kata ibunya? Mas, galau anakmu. Lalu ayah terusik duduknya. Kemudian rokok ditutul. Kemudian ayah pun berjalan. Di anakku tak ketesisan. Ini ayah marah, anak meh dicekel, meh dicengkiweng itu si ibu nangis. Ya pokoknya dulu itu saya hamil 9 bulan, melahirkan mendelek. Kenapa kamu? Padahal ibu ini geremeng dari bangun tidur nyampe mapan tidur. Ini ayah baru ngatin ke anaknya itu, ibunya nangis. Makanya ayah ini datangnya terakhir dun dan din abul ilm. Pekerjaan sih kita. Saya punya pekerjaan banyak itu justru ibu itu dari bangun tidur nyampe mapan tidur rumati dari jungkati anaknya, metani anaknya, noto alise anaknya, irungnya anaknya, endulan anaknya, nyampe mencelati anaknya, nyampe ngatoi anaknya, nyampe natake sepatunya anaknya, ini ibu. Makanya pekerjaannya ibu ini lebih berat daripada si ayah. Si ayah ini penting duite sing penting.
Si ibu inilah yang ruwet. Makanya ilmu syaraf ini yang lebih ruwet. Karena apa? Karena ilmu syaraf ini terkenal dengan Ummul Ulum, ibunya ilmu. Ngurumati fa fi'il, ngain fi'il, lam fi'il. Nah, ngurumati ini. Sedangkan ini ngurumati nemo akhir kalimat, perubahan akhir kalimat. Tunda ya dibu ya dibayar gitu. Ngurmati ini terakhir kan. Coba bapak kamu lho ngurmati mbak-mbak iki lho paling nak nikah tok. Tapi telahiran nyampe anu. Tidur enggak pernah ngeloni anaknya enggak pernah. Ngeloni mah aneh sih sering. Ngeloni anaknya enggak pernah. Ratangku jawab belas mbak-mbak ora tahu, masa ora tahu. Ngerti-ngerti anaknya wis gede, wis nikah, Pak Ane lagi tampil ning ngarepe Pak Naib. Apaline aku. Ning ngeteprek. Pak Naib lu tunduk, lapor. Ini anak panjenengan, ini anak kamu. Kamu nikahkan sendiri apa wakilan saya? Ngene Pak Ane poleng. Gerek nikahno lagi nikahno. Wakil mawon gitu ya. Wakil mohon kali sinten? Kali kula napa Pak Yai niki? Lah Pak Yai mawon, Pak Yai. Nih Bapak ini luar biasa, Bapak. Cuma rata-rata orang itu takut kepada ayah daripada ibu. Percaya enggak? Rata-rata orang itu takut kepada ayah daripada ibu. Mungkin karena ayah punya brengos, ibu enggak punya. Mungkin ayahnya kalau pagi itu nginang ini bapak anaknya dulu takut ya. Oh saya ini sama bapak saya takutnya polok. Serumah saya ini kalau ibu sih kemana-mana bareng sama ibu, duduk bareng ibu, minta uang sama ibu. Saya nggak pernah minta uang sama bapak saya, nggak pernah. Dan tidak cuma saya terhadap ayah saya saja, sampai anak-anak saya nggak pernah lihat hati uang, nggak pernah dia Muhammad, Ahmad, Aisyah, Ali, Umar, Fatimah, Hasan, Husain, nggak pernah. Uang nggak pernah. Santai saja. Saya jalan ke rumah saya sampai nggak ada yang deketin. Tapi kenapa yang ditakuti ayah? Ya seperti ini. Ilmu apa itu? Ilmu itu lughil arabiyah sing ditakuti ki nahwu malah. Orang itu lebih puyeng, lebih pusing masalah nahwu daripada sorof. Sorof di rumah sana iki sedur bayat 1000 dorban wa madruban. Rumah sana ngono tok. Padahal sing asli justru sorof ikilah yang rumati fa fi'il, ngain fi'il, lam fi'il gitu. Fi'il yang menceleng. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il pertama, lam fi'il kedua. Tapi nahwu ini lebih menguasai. Kamu lihat ilmu nahwu itu dari Jurumiyah al-Asmawi, dari al-Asmawi al-Kafrawi, karya tulis masalah nahwu pirang-pirang. Dari Mutamimah, dari apa itu Kawakibud Durriyah, nyampe ada Imriti, Sarah Imriti itu, nyampe ada Alfiyah, Sarah Alfiyah banyak. Ada Ibnu Akil, ada Al-Hudori, ada Hasyah Al-Hudori, ada Al-Soban, ada Qadil Qudot. Banyak sarahnya ini. Ilmu nahwu sarahnya banyak sekali. Tapi ilmu sorof paling amzalatu tasrif, sorof menghudak. Tarikan ya coba, mana coba? Ilmu sorof mana coba? Sedikit kan? Ya seperti seorang ayah. Seorang ayah kelihatannya kalau datang hanya terakhir. Tapi ayah fungsinya pirang-pirang. Ketua RT yo ayah, ketua RW yo ayah, lurah yo ayah, camat, gubernur, bupati, wali kota, presiden, semua ayah. Ono kerja bakti yo ayah, ono keteng melorot yo ayah, saya melorot yo ayah.
Sing mulang yo ayah, ngimami musala yo ayah, ngimami masjid yo ayah. Menek klopo yo ayah. Ning sawah macul ayah, ngedos ayah. Menjadi pilot pesawat yo ayah. Nyampe koki lho, koki-koki terkenal. Jajan itu kan masa pekerjaannya perempuan toh. Koki-koki terkenal yo ayah. Nyampe tukang salon sing kelas-kelas yo buat internasional ya, rata-rata ayah. Ono salon di salon desa sing nyawani wong wedok, salon-salon hebat mesti ayah. Nyampe orang yang paling ahli bergaya seperti perempuan, rata-rata ayah. Kenapa melakukan gini? Ini ayah lebih ahli. Carikan seorang apa? Carikan seorang bencong yang perempuan gaya seperti lelaki. Carikan. Ngomong itu segini, tapi lelaki gaya seperti perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu nahwu menguasai. Seorang ayah menguasai. Makanya saya pernah ngomong sama istri saya yang aku lebih seneng santri saya 1 tapi lelaki daripada santri saya 1 juta tapi perempuan. Coba ini pondok ilmu baru kok santri ini itu kabeh kemudian ono kenteng melorot, siapa yang andil? Doa aku menek dhewe, Mbak. Tapi di saat santriku lelaki senajan wong iki layamu tua layahnya kaya Kang Yuda. Lah bermutu belas. Tapi di saat aku ngomong listrik itu dibenahi, siapa yang andil? Syaifa yang mondoknya udah lama ya. Delwong tok. Ratu gasku. Lelaki lah yang andil. Nyampe nyandiriani ayam-ayam yang berkeliaran. Siapa yang begini? Nyampe rumput-rumput. Ini ayah, ini luar biasa. Abul Ulum, bapaknya ilmu nahwu ini luar biasa. Nyampe menguasai. Ini ada kitab namanya Kitab As-Soban. Ini ilmu nahwu. Ilmu nahwu lebih sebesar ini. Sementara kalau panjenengan lihat kitab Shorof mana kitab Shorofnya? Nyampe kesini salah saking cili nyampe Shorof itu macam begini. Makanya kadang-kadang anak ini lebih menghargai ayah daripada ibu. Kalau ibu itu dikira bono sendiri. Piye mak? Semateng. Gitu. Ibunya seperti bono dhewe ya. Linggih ngene iki. Ibuke lagi mas-mas. Mak, janggutmu apik mak. Aku bisa kayak kowe mak ya gitu. Coba kalau bapaknya gitu, Mak. Enggak berani dia. Jangankan duduk sampingnya. Liyah ini enggak pernah duduk samping saya. Muhammad kok pernah ngelus-ngelus jenggot saya enggak pernah. Mulai hancur di keping-keping. Jadi ilmu sama cuma segini, sedangkan ilmu nahwu itu subhanallah. Ada kitab namanya Qadil Qudud. Siapa apa enggak ya? Mana Qadil Qudud? Ini ada kitab nahwu namanya Qadil Qudud. Ini ada kitab namanya Qadil Qudud. Ini kitab 1. Ini sarah apa itu sarah Alfiyah. Ini ada kitab nahwu juga. Banyak. Itu ini ada apa itu? Lughatil Arabiyyah. Cuma kamu itu enggak pernah baca kitab kok. Berarti sampean itu payah ya, Mas. Kitabnya beda. Ini Jami' Durus Al-Arabiyyah. Ini nahwu semua ini. Bahasa nahwu. Pokoknya peranannya ayah itu senajan orangnya genda-genda seperti Ustadz Syuki ini subhanallah. Ini Ustadz Syuki enggak mau menikahkan anaknya enggak bisa kawin. Ini
Jadi sedangkan sorof cuma segini doang. Makanya menghafalkan sorof lebih mudah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Qul la taqul maf'alun maf'alun mif'alun. Gampang kan? Cuman segini doang. Bergaul sama ibu lebih mudah daripada bergaul sama ayah. Lebih mudah ibu daripada ayah. Walaupun anak perempuan, anak lelaki lebih mudah. Ilmu lugat itu ilmu bahasa. Ini bahasa ini. Bahasa atau makna. Ilmu lugat itu cuma segini, ya, segini ya lah, nggak usah. Orang rata-rata pokoknya ilmu itu yang paling gampang itu toh. Ini yang paling gampang, ini ilmu lugat gampang. Nomor 2 ini, nomor 3 ini gampang. Ngapain butuh kamus munawir, ngapain? Kalau kamu pengen pinter bahasa Arab gampang, langsung aja naik pesawat ceblok di Arab Saudi sana, di Timur Tengah sana, kemudian kamu tengok-tengok di sana. Aku yakin man ente mesti kowe terpaksa we. Ana muharram. Aina jadu. Di mana rumahmu? Dengan sendirinya. Makanya pengen bisa berbahasa Arab dengan lancar, gampang carane, jangan di Indonesia. Di pondok pesantren itu tidak untuk memahami bahasa lughatil Arabiyah, bahasa percakapan itu tidak, tapi memahami bahasa Arab untuk memahami Quran, hadis, dan juga Utubus Salafis Sholih, kitab-kitab yang berbahasa Arab itu. Cuman untuk memahami itu. Makanya kalau ada sebuah pondok pesantren mengkader muridnya hanya pandai berbahasa Arab, idza kana al-mahad ad-dini, apabila ada sebuah pondok pesantren hanya memandikan muridnya bercakap-cakap bahasa Arab saja, anak akumu ala amamikum, nu'allimu bilughatil arabiyyah. Cuman hanya bercakap-cakap bahasa Arab, kemudian tidak melahirkan santri memahami Quran hadis, memahami ayat-ayat Quran, memahami dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, memahami kitab-kitab salafus sholih, tidak bisa baca kitab kuning, maka pondok pesantren ini salah tujuan. Santri yang pinter bahasa Arab bercakap-cakap, walaupun itu juga penting, tapi bukan berarti terus pandai berbahasa Arab kemudian tidak bisa membaca kitab kuning. Itu lucu bin ajaib. Makanya yang terpenting itu santri bagaimana supaya bisa memahami Quran, hadis, dan kitab-kitab salaf dengan berbagai macam tulisan Arab itu kemudian kita paham. Dengan peralatan kita, ilmu nahwu, ilmu shorof, dan ilmu lughat. Jadi kita belajar nahwu shorof lughat ini tidak untuk belajar untuk percakapan. Walaupun pada akhirnya orang-orang yang ahli nahwu shorof lughat juga ahli percakapan. Kemarin udah aku jelaskan ya, aku jelaskan semua. Kemarin yang pertama kali saya terangkan kalimat huruf. Karena kalimat huruf ini adalah yang paling sedikit. Kemudian nomor 2 adalah kalimat fi'il. Kedua kalimat fi'il udah aku terangkan. Kemarin udah aku saya suruh untuk mengkias kalimat fi'il dari bina itu, dari bina yang ada 7 itu, semuanya tak suruh ngias, baik istilahi ataupun lughawi, baik istilahi ataupun lughawi, baik itu dari sulasi ataupun rubai, baik yang mujarrad ataupun mazid,
mazid 1 atau 2 atau 3, mujarad asli atau mulhaq, mujarad asli atau mulhaq, mazid 1 atau 2, yang satu asli atau mulhaq, yang 2 mazid 2, mazidnya ada berapa? 2. Ya, ini tak suruh semua. Jadi bina-bina ini tak suruh semua. Kalau perlu dikerjakan itu. Yang terpenting itu terjun, yang terpenting itu buktinya gitu loh. Jadi setidaknya sampean kalau lugawi itu juga gitu. Lugawi itu bina sahih sampean kias semua secara lugawi. Bina mudhoaf sampean kias semua. Bina mahmuz sampean kias semua. Bina mithal sampean kias lugawi semua. Bina ajwaf sampean kias lugawi semua. Bina nakis sampean kias lugawi semua. Yang nomor 7 adalah lafif. Lafif. Yang sokeh balik yang sulasi atau rubai sampean kias semua. Yang mudhoaf sulasi atau rubai sampean kias semua. Mamuzul fa, mamuzul ain ataupun mamuzul lam, wawi atau ya'i, wawi atau ya'i, mafruk atau makrun, sampean kias semua, dikias lugawi semua. Udah semua. Gus, dan bagus sing ngarso wis kabeh. Ya? Dene kamu udah semua. Malah takok kamu dia ngerti yang kayu dia dikira galak takok. Jadi ini dikias lugawi semua. Ini dikias istaki semua. Dikias semua. Ini kedua-duanya ini toh. Kedua-duanya itu dikias istilahi atau lugawi. Dikias istilahi atau lugawi, kias kabeh. Nanti kalau sudah selesai, kemudian iklal. Diiklal. Yang ada iklalnya itu paling mudhoaf mahmus yang ada iklalnya ya. Kemudian misal, kemudian ajwaf, kemudian nakis, kemudian lafif. Ini ada ilalnya semua, diilal, dijelajahi semua. Ya kita kalau bahas tentang ilal kita contohkan saja dulu juga. Semisal ya, madda yamudu maddan wa ma maddan fa huwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamadun mimadun jadi di apa itu di ilal semua. Semisal ya, madda asluhu madada ala wazni fa'ala uskinatit dalul ula li ajli sartil idghami fasara madda thumma udghimat dalul ula fi thaniyati lil mujanasati fasara madda
1, 2, 3. Madda asluhu madada. ala wazni fa'alat uskinatid dalul ula li ajli syartil idghami fasara maddan summa udhimatid Dalul ula fit tsaniyati lil mujanasati fasara madda. Setelah itu sama hafal. Ilmu itu harus hafal. Kalau ada orang punya ilmu, katanya alim, katanya luar biasa, tapi dia tidak hafal, bohong. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu ada di hati, bukan ada di pandangan mata yang kita lihatkan di kertas. Makanya ujian yang paling tepat itu adalah maju satu persatu ditanya, bagaimana butir-butir Pancasila, bagaimana tentang hukum Pitagoras, ya? Bagaimana tentang apa itu 27,5 tangan, bagaimana hitungannya, bagaimana jarak antara bumi dan langit, pernah apa enggak kamu mengukur bumi dan langit pakai meteran? Itu, bagaimana luas batu karang? Itu bagaimana cara untuk melihat kedalaman sungai, padahal kamu tidak jegur, kamu ada di pinggir sungai tapi ngerti ini kedalamannya sekian. Apakah Anda pernah mengukur cintanya seorang cewek kepada diri kamu di saat mulutnya mencucu kalau di saat mereka senyum, kira-kira persentasenya berapa? Matematika seperti itu. Di tes gitu, paham ya? Jadi digarap sendiri, jangan terbiasa apa itu niru. Cuma kalau belum bisa, memang caranya niru dulu. Jadi semisal ya, yamudu asluhu yamdudu ala wazni yaf'ulu nukilat harokatut dalul ula ilama qablaha li ajli yamudu aslu yamdudu ala wasni yakunu nukilat harokatut dalil ula ilama qabla li ajri sartil idghami gomi fasara yamuddu thumma udhimatid dalul ula Fitaniyati lil mujanasati fasara yamuddu asluhu yamdudu 1, 2, 3 yamuddu asluhu yamdudu ala wazni yaqulu nukilat harokatut dalul ula ilama qabla li ajli syartil idghami fasara yamuddu summa udhimatid dalul ula tsaniyati mujanasati fasara yamuddu. Nanti madan juga gitu. Madan asluhu maddan asluhu maddan. Bacanya aja maddan, jangan gitu. Bacanya maddan asluhu maddan. No, ora kok. Maddan asluhu maddan. Salah. Kadang-kadang kan di pondok kan seperti itu. Maddan asluhu maddan. Maddan asluhu maddan ala wazni fa'lan udhimatid dalul ula fitaniyati lil mujanasati fasara maddan 1, 2, 3 maddan asluhu maddan ala wazni fa'lan udhimatid dalul ula tsaniyati lil mujanasati
Kemudian Mamadan asluhu mamdadan ala wazni maf'alan nukilat harokatut dalil ula ilama qablaha li ajli syartil idghami fasara mamat dan thumma udhimat tidalul ula fi thaniyati lil mujanasati fasoromat mamat dan gampang. Kalau fahuwa ini domir, fahuwa ini fa-nya itu namanya fa tafrek atau fa ibtida. Fa tafrek atau fa ibtida atau fa jawab, tergantung anunya apa. Nah, kalau huanya namanya domir munfasil. Sebagian ulama mengatakan domir fasal. Kalau ini namanya tidak domir fasal, ini domir munfasil namanya. Domir munfasil. Biasanya seperti kemarin, fahuwa fahuma fahum 1 2 3. Fahuwa fahuma fahum, faya fahuma fahunna, ana fahuma fahantum, fa'ana fanahnu gitu. Kemudian madun aslu madidun ala wazni fa'ilun uskinati dalul ula li ajli syartil idghami fasara madun thumma udhimatid dalul ula fitaniyati lil mujanasati fasara madun. Gampang. Wadaka wamunya wawu atof. Faedahnya apa? Mutlaqul jam'i. Dzakanya ini namanya isim isyarah bait apa qarib? Bait apa qarib? Qarib apa bait? Bait. Yang qarib pada berapa? Isim isyarah yang bait, yang qarib pada lafadznya ada berapa? Sebutkan. Dadidi titik guna. Dadidi dahada hadihi didi tatiti guna itu bait apa qarib. Kalau yang bait daka dalika dakuma daka dalika hunalika itu. Ini daka ini bait. Daka itu artinya itu. Mamdudun ini sudah ikut wajan maf'ulun.
Jadi tidak perlu dielal. Kalau tidak nyeleneh itu nggak perlu dielal. Yang dielal itu yang nyeleneh. Mamdudun maf'ulun. Maf'ulun sudah benar. Maf'ulun mamdudun benar. Kemudian mudda. Mudda ini asluhu umdud. Umdud. Ala wasni uf'ul. Dulu saya mondok itu ustadznya itu nggak begitu jadi disuruh nyari-nyari sendiri. Saya penting tahu. Saya yang ngasih topengnya itu nyuruh-nyuruh sampean sendiri-sendiri. Cuma kadang-kadang memang seperti itu. Kuda larinya bisa kencang itu kalau dikeprok. Cepet bos. Gua kau itu pecuti ya. Makanya santri kalau pengen ini seperti itu kan. Nah kalau masih kecil-kecil memang akalnya nggak begitu sempurna. Anak kecil akalnya nggak sempurna. Cah cilik dijejerin sama cewek aja kok paham? Nggak paham. Kenapa nggak paham? Akalnya nggak sempurna. Kasak nih digedang-gedong liana. Coba sih digedong liana kira-kira kan udah kira-kira hijau. Sebab akalnya Huda sudah sempurna daripada akalnya Hasan. Anak kecil ini nggak sempurna. Jak ngaji nggak malah ngantuk cah cilik. Kan beda dengan cah gede. Artinya kalau ada cah gede dijak ngaji malah ngantuk berarti cah kuwi cah cilik ya. Gede apa etak. Gede apa etak. Mudda asluhu umdud ala wasni uf'ul. Nukilat harokatud dalul ula li ajri syartil idgomi fasoro. Apa itu di kitab banyak yang asli. Apa itu yang menerangkan? Itu di karya tulisnya kiai kami, namanya kitabnya namanya Faidul Qadir. Faidul apa? Faidul Jalal. Atau di ini, sumpah Ustaz. Itu ada di kitab-kitab ada, atau di Faidul Iqlal itu ada. Jadi mudda aslu umdud ala wasni uful mukilat harokatud dalil ula harokatud dalil ula li ajri satil idgomi fasoro umud fasoro umud summa kurikatit summa kurikatit dalusaniatu lil khifati fasoro umudda thumma udgimatit dalul ula fitaniyati lil mujanasati fasoro umudda thumma hudifatil hamzatu summa hudifatil hamzatu li adamil ihtiyaji fasoro mudda. Gimana Ustaz? Kok muddu? Fasoro? Terus? Salah wi. Coba
kadang-kadang banyak banyak karya-karya tulis, tidak jaminan karya tulis itu benar. Mungkin percetakannya yang keliru atau mungkin anunya yang fasara umud summa hurikatid dal lutsaniyatu tambahi bil fathati kecil. Bil fathati lil khifati fasara umud da thumma hurikatid dal lutsaniyatu bil fathati lil khifati fasara umud da thumma udhimatid dalul ula fitaniyati mujannasid fasara amudda. Oh, mudda aslu umdud. Oh, iki apa? Mudda aslu umdud ala wasni uf'ul nukilat harakatud dalil ula li ajri sartil idghami fasara umud. Ini alasannya seperti di kitab lain juga enggak masalah. Kalau di sini ini ila maqabla daf'an lisikal. Ini nukilat harakatud dalil ula daf'an lisikal, enggak masalah alasannya. Daf'an lisikal fasara umud summa hurikatid dal saniyah bil fathati lil khifati fasara umud. Summa hurikatid dalul ula summa hurikatid dalus saniyah daf'an liltiqa sakinen liltiqa sakinen daf'an liltiqa sakinen wa hurikatid dalus saniyatu wa hurikatid dalus saniyatu bil fathati lil khifati fasara umud da. Tuma udhimati dalul ula fitaniyati lil mujannasati fasara umud da. Suma kutifatil hamzah li adamil ihtiyaji ilaiha fasara mudda. Nanti yang ini juga gitu. Uskinatid dal ini mana? Mamadun aslu mamadan aslu mamdadan ala wa maf'alan nukilat harakatud dalul ula daf'an litsikal. Alasannya disamakan semua. Daf'an listikali fasara madun. Ini juga gitu. Nukilah harakatus ilama qabla. Alasannya disamakan semua. Daf'an, coba catat coba tulis. Daf'an listiqali tulis. Ini juga gitu.
Daf'an listiqali fasara yang muddu. Ditulis terus dihafal. Ini sama, karakternya sama semua. Jadi la tamudda asluhu, la tamdud, la tamdud. Nanti apa? Nukilat harakatu dalul ula ila ma qabla daf'an listiqal fasara la tamud. Suma kurikati dalus tsaniyah daf'an listiqal sakinen wa kurikat dalus tsaniyah bil fathati lil khifati fasara la tamudda. Suma udimati dalul ula fitaniyati lumjana sate kowe dimaca nopok ini paling ra iso ya. Ayah. Coba ayo tulis. Oh yang ini kalau yang uskinati yang apa? Yang daf'an listiqal itu yang nukilat ya. Kalau yang uskinat ini yang apa? Uskinati dalul ula li ajli sartil idgham. Oke, kalau uskinat itu li ajli sartil idgham. Yang uskinat kalau ini berarti daf'an listiqal. Kalau ini nukilat, kalau nukilat berarti daf'an listiqal. Paham ya? Kalau biasanya nukilat seperti ini, nukilat harakat dalillah ila ma qabla daf'an listiqal fasara la ta mudlik thumma kurikatid dalul tsaniyatu daf'an lil tiqa isakinaini daf'an lil tiqa isakinaini wa kurikatil dalul tsaniyatu bil fathati lil khifati fasara la tamud da thumma udlima tidalul ula fitaniyati lil mujanasati fasara la tamud da. Ini mamadun juga gitu. Mamadun apa karakternya sama. Mamadun asluhu mamdadun. Mamadun asluhu mamdadun. Nukilat harokatut dalul ula
Fitaniyati dalul ula ila ma qablaha. Ila ma qablaha daf'an lithiqali fasara mamadun thumma udgimati dalul ula fitaniyati lil mujanasati fasara mamadun. Ini sama ya, ini sama. Mimadun asluhu mimdadun ala wazni. Ini kurang ala wazni ya. Maf'alun ala wazni mif'alun. Mif'alun. Nukilat harokatut dalul ula ila ma qablaha daf'an lithiqali fasara mimadun thumma udgimatid dalul ula fitaniyati fasara mimadun dah katam. Jadi madha aslu madha ala wasni fa'ala usinati dalulula usinati dalulula sisatnya juga fasara madha sama dengan madha dalulula fitaniyati mujanasati fasara madha yang itu aslu yang itu ala wasni yaf'ulu. Ala wasni yaf'ulu ini yaf'ulu ini. Yaf'ulu. Nukilat harokatut dalulula ila ma qablaha daf'an listiqlal fasara yamuddu thumma dimati dalulula fitaniyatil mujanasati fasara yamuddu matan asluhu mamdan ala wasni fa'lan udimati dalul ula fitaniyatil mujanasati fasara maddan mamaddan asluhu mamdadan ala wasni fa'lan harokatut dalul ula ila ma qablaha daf'an listiqlal fasara mamaddan thumma dimati dalul ula fitaniyatil mujanasati fasara mamaddan madun asluhu madidun ala wasni fa'ilun simati dalul ula di asisati lidgomi fasara madun semua dimati dalul ula fitaniyatil mujanasati fasara madun mamdudun enggak perlu muti asluhu umdud ala wasni ufun nukilat harokat dalul ula nukilat harokat dalul ula ila ma qablaha. Ini kurang ila ma qablaha. Ila ma qablaha tab'an lithiqali fasara umud dah nyapu nulisnya nanti